kita hidup sekarang ini pada periodisasi sejarah yang keempat. Ini masa yang disebutkan oleh Rasulullah dari hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, itu hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi fase keempat ini fase mulkan jabriyah, di mana fase ini dipenuhi oleh fitnah-fitnah akhir zaman, semakin hari semakin dahsyat. Dan ini fase di mana fase yang paling berat dirasakan oleh umat Rasulullah, skopnya global, bukan nasional, global, seluruh dunia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha siratal mustaqiman, dan sesungguhnya yang kami perintahkan inilah jalanku yang lurus, yaitu siratal mustaqim. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subula, jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain itu akan menceraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus. Dan wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selama kita menjalani hidup dan kehidupan di bumi yang Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menciptakan dua jalan, tidak ada jalan ketiga, cuma dua jalan. Jalan yang pertama yaitu sabilillah, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kedua sabilis syaitan, jalannya syaitan. Golongannya juga ada dua, Hizbullah, golongannya Allah, dan Hizbus syaitan, golongannya syaitan. Tentaranya juga ada dua, Jundullah, tentaranya Allah, Jundus syaitan, tentaranya syaitan. Allah menegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lam tajid sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Jadi ini sunnatullah, dua jalan ini ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Ini qat'i, aksioma, sesuatu yang tidak bisa dirubah. Ini ketetapan Allah yang berlaku sejak dulu. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan di jalan sabilillah ini, terutama Hizbullah, golongannya Allah ini, mereka senantiasa berada di garda terdepan untuk membela al-haq, kebenaran. Sementara Hizbus syaitan, mereka senantiasa berada di garda terdepan
untuk membela al-batil. Jadi Allah menetapkan, dan ini sunatullah, hukum objektif seni dalam hidup yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba-hambanya. As-sirat bainal haq wal batil. Jadi pertarungan antara al-haq dan batil ini akan senantiasa ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tidak akan pernah berhenti. Jadi Allah tetapkan dua jalan ini saling berperang, saling bertarung ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama waliyullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un." Innama ini bentuk takkid, penegasan, hanya saja. Auliyamu, walimu hanyalah Allah, Rasul, dan orang mukmin. Titik, tidak ada koma. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 55 ini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini rambu-rambu yang sudah diarahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang aman wa taqwa. Jadi kita diperintah, kalau kita menjadi hamba Allah, mengaku hamba Allah yang mukmin, yang beriman kepada Allah, kita disuruh memberikan wala, loyalitas, ya. Berikan aulia kita itu hanya Allah, Rasul, dan orang mukmin saja. Jadi wala kita, loyalitas kita hanya kita berikan kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Sementara Hizbus Syaitan, golongannya setan, ini walanya setan dan at-tawur. Apa sih al-wala wal bara? Kalau kita lihat dari sisi lughah, ditinjau dari sisi lughah, al-wala itu kata masdar dari fi'il waliyah. Artinya sesama muslim harus saling ta'awun, saling tolong-menolong, saling topang menolong, saling topang menopang, saling kuat menguatkan, saling maaf memaafkan. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, al-wala itu loyalitas, dukungan, kecintaan. Sementara al-bara itu masdar dari kata bara'ah, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah At-Taubah ayat 1. Semua surah diawali dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah tanpa basmalah. Langsung bara'atu minallah wa rasulih. Ini pernyataan langsung dari Allah dan Rasulnya, bara', putus terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Jadi Hizbullah, jadi sabilillah, di jalannya Allah ini tempat hamba-hamba Allah yang mukmin, hamba-hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hizbus Syaitan itu tempat berkumpulnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya. Qala Rasulullah SAW, al-taqurul iman al-hubbillah wal-bughdu fillah. Rontin ini. Jadi tali ikatan iman yang paling kuat itu adalah al-hubbillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Ini yang sering terutama ulama-ulama akidah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sering dalam kitab-kitab yang ditulis yaitu kitab Al-Wala wal Bara. Jadi al-hub wal bughd, cinta dan benci. Jadi al-wala wal bara, loyalitas dan penolakan. Ini masalah yang sangat fundamental, masalah yang sangat prinsip dalam hidup dan kehidupan kita. Kan ini masuk akidah. Kan akidah itu tauqifiyah, sesuatu yang harus ditetapkan dengan dalil, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau sudah masuk
wilayah akidah itu agak saklek, hitam putih, tidak ada grey, tidak ada abu-abu. Jadi apa kalau bahasa sekarang ini radikal, ya, radikal. Ya. Jadi tidak ada kompromi. Kalau sudah masuk wilayah akidah itu tidak ada toleransi, ya, tidak ada toleransi. Ya. Karena kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi sekarang konsep ini sudah sedikit pudar, sudah mulai pudar di tengah-tengah umat. Padahal ini masalah besar, masalah prinsip, masalah yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah, barang siapa mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas, dukungan, kecintaan karena Allah, wa'ada billah, dan memusuhi karena Allah, fa inna ma tunalu wilayatullah bidzalik, maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan, mengaplikasikan al-wala wal bara. Bahkan Rasulullah tegaskan lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lan tajid 'abdun ta'mal iman wa in kasara salatu wa shaum hatta yakuna kadzalik. Jadi seseorang itu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman, kata Rasulullah. Sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, dia tidak akan bisa merasakan lezatnya iman hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Ini benar-benar masalah besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa sih wilayahnya al-wala? Wilayah al-wala itu apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya wajib kita cinta, wajib kita mencintai dalam 4 aspek: ucapan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan, dan orangnya. Kemudian wilayahnya al-bara itu apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, kita wajib membencinya dalam 4 aspek: ucapan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan, dan orangnya. Baru kalau itu kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini, baru Rasulullah memberikan jaminan dia akan merasakan al-halawatul iman, kelezatan iman, kenikmatan iman. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, contoh i'tiqad, aspek yang ketiga, i'tiqad, keyakinan. Apa keyakinan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Yaitu ketika kita menjadi hamba Allah yang wahid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Ini keyakinan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Fadilahnya besar. Dalam satu hadis qudsi, ya bani Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau ataitani bi qarabil al-khataya, kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, pada saat akhir kehidupan kamu, artinya pada saat kita nazar menghadapi sakratul maut, kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, ataitu ka bi qarabiha maghfiratan, Allah akan turunkan ampunan seluas bumi pula. Masya Allah, luar biasa ini fadilahnya ketika kita mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Walaupun kita menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, tapi kita tetap istiqamah dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, ataituka bi qarabiha maghfiratan, Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Bahkan Rasulullah mengabarkan, insya Allah Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Masya Allah, luar biasa. Ini fadilah ketika kita mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kemudian apa? I'tiqad, keyakinan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, terutama dalam beribadah kepada Allah, yaitu berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Allah ingatkan dalam surah Luqman ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Berdasarkan kabar
dari Rasulullah SAW bisa kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari. Akan tetapi kalau ada orang hamba Allah yang berbuat syirik, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman atsiman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman atsiman. Barang siapa berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Pernah satu saat Rasulullah duduk dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah memberikan wasiat. Qala, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah mengulang-ulang sampai 3 kali. Qala, al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatul a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa berbuat syirik, niscaya hapuslah amal-amalnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, ibadah sosialnya, hapus. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang khusrin, orang-orang yang rugi. Rugi di akhirat tempatnya neraka jahanam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dirahmati Allah. Apalagi kita hidup sekarang ini pada periodisasi sejarah yang keempat. Ini masa yang disebutkan oleh Rasulullah dari hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, itu hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi fase keempat ini fase Mulkan Jabriyah, di mana fase ini dipenuhi oleh fitnah-fitnah akhir zaman, semakin hari semakin dahsyat. Dan ini fase di mana fase yang paling berat dirasakan oleh umat Rasulullah, skopnya global, bukan nasional, global, seluruh dunia. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqum as-saah. Tidak akan terjadi kiamat hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabail min ummati al-awthan. Hadis sahih rawahu Abu Dawud. Tidak akan terjadi kiamat, la taqum as-saah, hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin, hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlu syirik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semakin akhir zaman umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan itu semakin banyak. Ini yang dikabarkan oleh Rasul, dan ini sebuah kepastian karena yang mengabarkan Rasulullah. Bagaimana sikap kita? Tasdiquhu bima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Karena Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi. Dan itu sekarang, ya Allah, nampak kesyirikan semakin hari semakin dahsyat. Gak usah jauh-jauh di Malang, padahal mayoritas Muslim, dan banyak ustadznya banyak, tapi coba di depan balai kota diadakan acara sesajen dan dupa. Bagaimana respon ulama di Kota Madya Malang? Ketua Majelis Ulama Kota Madya Malang, Bapak Kiai Haji Baidoi Muslim, bersama ormas-ormas Islam Semalang Raya melakukan action untuk menyelamatkan, jangan sampai di Malang ini Allah diturunkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ulama-ulama takut apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqulu lakum bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Qabla an tafala ujibu lakum wa tas'aluni fala utikum fala ansu." Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia itu berbuat yang ma'ruf dan cegah dari yang mungkar.
kemungkaran yang paling mungkar itu adalah berbuat syirik. Itu kemungkaran yang paling mungkar. Jadi kita diperintah untuk mencegah. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar, supaya jangan sampai terjadi satu masa, satu waktu di mana kita berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Ini yang ditakutkan oleh ulama. Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kita. Di mana kita mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak merespon permohonan kita. Dan masa itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa. Masa itu bisa terjadi jika kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya apa yang terjadi? Ulama bersama ormas-ormas Islam Semalang Raya mencoba untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Baru kumpul saja dibubarkan oleh aparat. Baru kumpul, belum action, baru kumpul. Kenapa? Ternyata di Malang ini ketua DPRD-nya Hindu. Padahal mayoritas Malang ini Muslim. Ketua DPRD-nya beragama Hindu. Dengan power, dengan kekuasaan itu akhirnya kesyirikan benar-benar diamankan oleh aparat. Ini yang terjadi. Sehingga akhirnya apa yang bisa diperbuat oleh Ketua Majelis Ulama Kota Madya Malang dan ormas Islam di Kota Madya Malang? Hanya fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Akhirnya mampu kita melakukan protes lewat surat resmi, tembusannya sampai gubernur. Ya, tembusannya sampai gubernur. Dan yang penting amar ma'ruf nahi munkar sudah kita tegakkan. Sehingga nanti kalau ulama-ulama Semalang Raya ini diminta pertanggungjawaban di yaumil qiyamah, Allah kita bisa menjawab, sudah kita laksanakan. Karena apa? Itu tadi, kita baru kumpul saja dibubarkan. Karena mereka penyelenggaranya pakai power, pakai kekuasaan. Jadi seperti itu. Bahkan wa hatta ta'budu qaba'ilu min ummati al-awthan. Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, hingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah al-awthan, menyembah berhala. Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau ada syekhnya Pak Masai. Ketika beliau menafsirkan hadis ini, itu maknanya syirik dalam aspek aturan. Kalau tadi syirik dalam aspek ibadah, beliau mengeluarkan fatwa syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek aturan atau sistem, kedua-duanya musyrik. Jadi ternyata untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, terutama dalam kondisi sekarang pada periodisasi sejarah yang keempat, berat. Tantangannya berat. Jadi kalau kita ingin mempertahankan tauhid kita, tantangannya berat. Contoh, syirik dalam aspek aturan. Kalau saya buat matrik ideologi dunia ini kan ada 3. Yang pertama kapitalisme. Itu ideologinya sekuler, dipisahkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem politik yang dipakai demokrasi liberal. Kemudian ideologi yang kedua yaitu sosialisme komunisme. Ideologinya ateis, anti Tuhan, anti agama. Sistem politik yang dipakai demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga Islam, akidahnya tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sistem politik yang dipakai syura, musyawarah untuk mencapai mufakat. Indonesia pasca merdeka menjadikan sistem politik syura, musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Tapi begitu akhir Orde Lama, Indonesia memakai sistem komunisme, yaitu sistem politik demokrasi terpimpin. Akhirnya meletuslah peristiwa G30S PKI. Kemudian masuk Orde Baru pakai demokrasi Pancasila. Era reformasi pakai sistem demokrasi liberal. Jadi di Indonesia itu sudah pernah dipakai tiga-tiganya.
tiga-tiganya dipakai di Indonesia. Tapi kalau kita mencoba untuk menarik benang merah dari matrik yang saya sampaikan tadi itu, kita kan Muslim, kita Islam. Tapi yang kita pakai sistem politik yaitu demokrasi liberal. Berarti kan keberagamaan kita masih isyrik. Ya. Islam bercampur syirik dalam aspek sistem aturan. Astagfirullah. Jadi memang untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid itu berat sekali. Ya. Sampai fatwa Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, syirik dalam aspek ibadah, syirik dalam aspek aturan, itu benar-benar kedua-duanya musyrik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah kalau kita mencoba untuk melakukan muhasabah, introspeksi, sehingga akhirnya konsep al-wala wal bara ini benar-benar menjadi momok, terutama kalangan dunia barat, musuh-musuh Islam. Sampai-sampai bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Amerika menurunkan, mensupport jutaan US dollar untuk jangan sampai kitab al-wala wal bara diajarkan, terutama di kalangan generasi. Padahal itu kan masalah penting, masalah fundamental. Sehingga sampai akhirnya Kejaksaan Agung langsung memberedar kitab al-wala wal bara di seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya penerbit-penerbit di Jakarta mencoba kumpul, kemudian datang ke kantor Kejaksaan Agung menyampaikan hasil sidang Mahkamah Konstitusi. Ternyata Kejaksaan Agung tidak diperbolehkan lagi melakukan pemberedelan terhadap kitab-kitab Islam. Akhirnya dari Kejaksaan Agung menyampaikan, ya sebenarnya kami sudah tahu itu keputusan Mahkamah Konstitusi, hukum yang paling tinggi di Indonesia. Tapi karena ada pesanan, jadi karena ada pesanan, Amerika mensupport 750.000 US dollar. Kami dapat pesanan dari Amerika, kami tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga akhirnya kami memberedar kitab al-wala wal bara. Akhirnya penerbit-penerbit seJakarta itu tadi langsung, karena ini keputusan hukum yang tertinggi di Indonesia dari Mahkamah Konstitusi, akhirnya seluruh penerbit di Jakarta langsung mencetak kitab al-wala wal bara dan edisi Lux itu kan. Ya. Dan alhamdulillah itu sudah disebar di seluruh Indonesia. Bahkan Australia itu untuk mencegah jangan sampai kitab al-wala wal bara itu diajarkan pada generasi Indonesia, generasi Muslim Indonesia. Australia sampai mengeluarkan pendanaan kurang lebih kalau dihitung dirupiahkan itu 500 miliar. 500 miliar untuk 9 provinsi termasuk Jawa Timur. Bahkan ketika saya diundang di pengajian Ahad pagi di Ponorogo di Universitas Muhammadiyah, itu yang hadir mungkin sekitar 3.000-an karena kursinya 2.500. Dan saya lihat di dalam masjid banyak orang, di emperan kampus juga banyak, jadi kurang lebih 3.000-an yang hadir. Saya tanya, kira-kira proyek Australia 500 miliar untuk menghentikan, untuk jangan sampai mengajarkan kitab al-wala wal bara ini sudah sampai ke Ponorogo dan sudah Ustaz rebutan. Astagfirullah, prihatin ya. Jadi ternyata yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam itu bukan karena jumlahnya umat Islam yang mayoritas, bukan karena kekuatan ekonomi umat Islam di Indonesia, bukan. Tapi yang ditakutkan itu kalau sudah al-wala wal bara itu sudah menggunjang di dalam setiap pribadi, saksiah pribadi-pribadi Muslim. Kenapa? Kalau itu benar-benar menggunjang di dalam setiap pribadi-pribadi Muslim, saksiah Islamiyah, itu yang ditakutkan cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah outputnya ketika kita mengkaji al-wala wal bara. Kita diberikan keistiqomahan, terutama dalam mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah dan mengaplikasikan al-wala wal bara sampai kita menghadap Allah
mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.